Mari kita angkat pujian ini pada Tuhan. Kita katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Layaklah untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu melimpah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita naikkan dari awal, kita katakan dengan sungguh-sungguh, ku ada sebagaimana ku ada. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya. Berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Haleluya. Haleluya Bapa, Tuhan Raja Allah yang percayai. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Haleluya, haleluya, terima kasih. Syukur, syukur, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Bapa, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa-Mu yang baik. Biarlah mata kami tertuju kepadamu saja ya Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya Bapa. Jamalah kami Tuhan, bukalah kami kepadamu. Urapilah kami ya Bapa, bungkuslah kami Tuhan, bungkuslah kami ya Bapa. Haleluya, Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa-Ku. Oh ya Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus, Yesus. Siapakah yang lebih baik dari Kau? Tidak ada lagi Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Bapa, hanya Kau Bapa. Ya Bapa, haleluya, haleluya. Haleluya ya Bapa-Ku yang baik. Hidupku hanya di dalam Engkau Tuhan berguna. Hidupku hanya di dalam Engkau berharga Tuhan. Engkau yang memberikan harga bagi hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan harga bagi hidup kami ya Bapa. Di luar Engkau kami tidak mendapatkan apapun yang berguna. Di dalam Engkau-lah kami Tuhan beroleh keselamatan kami. Di dalam Engkau-lah Tuhan kami beroleh hidup yang sesungguhnya. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk perkenanan-Mu, untuk kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ya Bapa. Kau sekali-kali tidak meninggalkan kami. Kau sekali-kali tidak membiarkan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Bapa yang baik. Haleluya, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih Bapa-Ku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari sungguh-sungguh sembah Dia.
Mari sungguh-sungguh rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Tuhan, sesuai janji Bapa, sesuai janji-Mu ya Bapa, Engkau berikan pada kami penolong yang lain, penolong yang sungguh, yang menyertai kami setiap saat. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Selalu menyenangkan hati-Mu, mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, mataku tertuju padamu. Segenap hidup ku serahkan padamu, ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk rencana-Mu, masuk rencana-Mu. Ku membesarkan kerajaan, mau mengikuti, mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa, kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi mari kita ucapkan sebagai janji dan tekad kita. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Kami minta Ibu
Purba mimpin doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat kesempatan bagi kami malam ini. Betapa Engkau baik, kasih setia, anugerah, pertolongan, perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi hidup kami. Kesempatan ini Tuhan izinkan kami kembali beribadah, bersekutu, menikmati Engkau ya Bapa. Memberkati ibadah ini, biarlah ibadah ini ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, memberkati setiap hati kami, biarlah hati kami terbuka dan mau diisi, dikoreksi, dibenahi oleh firman-Mu, supaya kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan melayani kami lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu, Tuhan yang berkata, menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Bapak yang baik, kami buka hati kami dan kami siapkan untuk menerima firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sidang jemaat Sola Gracia, salam jumpa dalam Rabu Jum dan Rabu Jumpa pada hari ini. Saya bersyukur bisa kita bersekutu kembali malam ini. Saya tahu semua kita punya pergumulan kita masing-masing, tapi kita berterima kasih kita masih diberi kesehatan, diberi damai sejahtera, itu jauh melampaui segala apapun. Dalam berkat-berkat rasuli yang diberikan diajarkan, diteladankan oleh Rasul Paulus pada gereja-gereja yang turun terus sampai kita hari ini, disebut bahwa damai sejahtera yang melampaui akal budi. Kalau dalam bahasa Batak, damai di batana sumurung. Damai di batana sumurung. Jadi damai sejahtera yang memang khusus, yang lebih dari apapun diberikan kepada kita. Kita bersyukur untuk itu. Dan hari ini mari kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasalnya Yesaya 44 ya. Yesaya 44. Kita baca dari ayat 1 sampai ayat 8. Yesaya 44 kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 8. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Beginilah firman Tuhan dari ayat 1 ya, maaf. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yeshurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku.
Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba, biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada ku kenal. Puji Tuhan, kita bersyukur kita sudah mendengar firman Tuhan ini tentang Tuhan satu-satunya Allah, the only one, satu-satunya Allah, tidak ada yang lain. Saudara, ini harus betul dulu kita di sini, harus benar dulu kita di sini. Jangan terlalu dipikirkan dulu Allah tiga, Allah ini, Allah ini. Kita harus pegang dulu Allah satu-satunya, satu, hanya satu. Masalah saudara tidak paham betul Tritunggal, tidak masalah. Masalah saudara tidak bisa mempertanggungjawabkan, ditanya orang kalau gitu bagaimana. Pokoknya aku tahu satu Allah, itu dulu. Dan memang hanya ada satu Allah. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, Allah yang satu itu, kalau kita lihat tadi dikatakan bahwa Allah yang satu itu yang menantang, dia menantang semua dewa-dewa lain. Dia yang bisa berkata, siapa yang bisa menyatakannya, menyerukannya kepadaku. Dia di ayat 6 berkata, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Jadi Tuhan yang satu-satunya itu, dia adalah Raja dan Penebus Israel. Kalau kita membaca Yesaya 9 ayatnya yang kelima berkata apa? Sebab seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Ya, sebab seorang anak telah lahir. Saya pikir kalau sudah dengar firman Tuhan begini, admin bisa dibuka ya, di unmute, kecuali rumah-rumah yang memang berisik ya, berisik, feedback. Ini kalau dijauhkan, feedback. Ini feedback dijauhkan. Ya. Nggak mau. Jadi atau matikan saja itu, tidak perlu kita dengarin, matikan aja. Oke, masih feedback ya? Udah ya? Feedback nggak ya? Feedback? Enggak ya? Enggak ya? Baik. Tadi ada GBL jadi feedback. Maksud kita kalau misalnya rumah kita pastikan polusi suara, tidak ada anak-anak kecil yang harus kita hargai kebebasannya, eksistensinya. Kita dewasa semua bisa tenang. Saya kira bisa unmute supaya enak, supaya bisa kita berkomunikasi. Bisa tiba-tiba bilang, ya amin ya Bang Boy, ya langsung ya lama kita, atau supaya kita tidak ada kesan, penonton saja gitu. Ya, supaya tidak ada kesan kita hanya penonton saja. Jadi bisa saja dibuka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tadi dikatakan bahwa di dalam ayat 6 Tuhan berkata begini, beginilah firman Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang tadi yang berkata di atas, yaitu dia adalah penebus dan raja. Nah, itu sebabnya Yesus Kristus Tuhan itu bukan di perjanjian baru ada. Dia adalah Tuhan yang juga ada di perjanjian lama. Jadi Allah kita itu cuma satu, tidak banyak. Tidak tiga, tidak dua, tidak banyak, hanya ada satu. Nah, Allah di perjanjian lama itu yang berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 itu, yang berkata bahwa
Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Terus di dalam perjanjian baru, malaikat berkata bahwa Yesus Kristus itu adalah penebus. Jadi Yesus Kristus yang lahir di perjanjian baru itu sebagai manusia, dialah Raja damai, dialah Bapa yang kekal, dialah Allah yang perkasa, dialah penasehat ajaib, dialah penebus. Jadi tidak ada banyak Tuhan kita satu. Dan Tuhan yang satu itu sudah berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada gerejanya. Jadi kita bisa melihat ya bahwa di dalam perjanjian lama Allah itu tidak pernah menampakkan diri. Allah itu Allah yang tersembunyi. Boleh kita katakan dia Allah yang tersembunyi. Kenapa dikatakan Allah yang tersembunyi? Makanya saya senang sekali ketika di perjanjian baru saya temukan begini. Apabila kamu berdoa, hendaklah kamu masuk dalam bilikmu. Berdoalah di tempat tersembunyi. Lalu juga dikatakan apabila kamu memberi, janganlah yang diberi tangan kiri diketahui oleh tangan kanan. Apa maksudnya? Supaya ibadahmu yang tersembunyi itu dibalaskan oleh Bapa yang di tempat tersembunyi. Jadi kata tempat tersembunyi itu bukan karena Allah pengecut, bukan. Tapi justru mengajarkan kepada kita bahwa memang dia sangat beda dengan yang lain. Sangat beda dari semuanya. Dia akan lihat. Jadi itu sebabnya kita bangga bahwa Allah kita di tempat sembunyi dan mengatakan kepada kita supaya ibadah kita juga tersembunyi. Jangan dipamerin, jangan diekspos, jangan dipromosi-promosikan atau diangkat, tetapi di tempat tersembunyi. Nah, saudara kekasih dalam nama Tuhan, dialah yang berjanji, yang mengatakan tadi di ayatnya yang ketiga, ini sehubungan dengan doa-doa kita dan hari raya Pentakosta. Dia berkata begini, aku yang menjadikan engkau, aku yang membentuk engkau bahkan dari kandungan, dan yang menolong engkau. Jangan takut hai hambaku Yakub, hai Yeshurun yang telah kupilih. Kata Yeshurun itu memang istilah dari Tuhan sendiri terhadap Israel sebagai lambang kemakmurannya. Lalu dikatakan, aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucu. Jadi janji tentang Roh Kudus itu sudah dinyatakan di perjanjian lama. Yesus mengulangnya lagi dalam Yohanes pasal 14, Yohanes pasal 16, dia mengulang lagi bahwa aku akan memberi kamu penolong yang lain. Aku akan memberikan roh penghibur. Dan apabila dia datang, dia akan menginsafkan dunia tentang dosa. Nah, jadi itu semua sudah jelas. Tetapi mari kita lihat, dikatakan di situ dalam ayat 3. Coba kita lihat ayat 3 supaya kita bisa mengerti. Sebab aku akan mencurahkan air ke tanah yang apa, saudara? Haus. Yang Haus. Yang haus. Tanah yang tidak haus, tidak. Jadi itu sebabnya banyak sekali nyanyian-nyanyian para pemazmur, terutama Raja Daud, bagaikan tanah kering, bagai rusa yang haus. Jadi hujan itu katanya diturunkan, aku mencurahkan air ke atas tanah yang haus, hujan lebat ke atas tempat yang kering. Jadi kalau kita tidak haus dan lapar akan Roh Kudus, bisa dipastikan bahwa kita tidak akan mendapat curah Roh Kudus. Kita harus jelas dulu ini, karena memang selama ini Gereja Betel Indonesia dari Sinode juga tidak ada perayaan 10 malam berturut-turut ini. Ini pun juga kita melakukannya tidak mengatakan tidak baik. Ini baik. Tapi juga tidak melakukannya juga berarti bukan tidak baik. Saya jelaskan dulu. Kenapa GBI, terutama kita GBI Sola Gracia,
tidak melakukan doa malam 10 malam berturut-turut ini. Karena takut nanti dipikir, diperkirakan atau dicap sebagai kebenaran bahwa Roh Kudus hanya diterima 10 malam. Bahwa Roh Kudus itu dicurahkan hanya dalam pasca kenaikan Tuhan Yesus, lalu terus sampai 10 malam menjelang Pentakosta. Lalu di Pentakosta lah dicurahkan berlimpah-limpah. Tidak, Roh Kudus sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. Tetapi saya mau katakan bahwa apakah salah kalau 10 malam berturut-turut juga kita gunakan jadi momentum doa? Oh, tidak salah. Sangat bagus. Apalagi seperti sekarang ada wabah di negeri kita. Kalau gereja Bethel Indonesia sebenarnya 21 hari berturut-turut. Dan setelah itu ada lagi doa kita yang setiap jam 9 malam itu ada wake up call. Ada wake up call, ada panggilan doa, panggilan mengajak berjagalah, panggilan untuk berjaga-jaga, wake up call. Dan itu seluruh dunia, saudara. Dan kita kalau ikuti itu, saya kenapa tidak ajak ikuti itu, nanti berlama-lama panjang dan belum tentu juga saudara bisa mengikuti dengan baik. Itu sebabnya kita perkecil pertemuan kita menjadi pertemuan di lokal, seperti kita di gereja lokal Sola Gracia. Jadi itu sebabnya kita perlu mendoakan berdoa dalam doa 10 malam yang ada ini, sekaligus berdoa untuk bangsa, berdoa untuk wabah COVID ini, karena wabah COVID ini juga kita harus doakan. Ada orang yang berkata, kemarin itu kan ada kontroversi, bahwa aku menghardik virus corona ini supaya enyah, katanya kan, karena dianggap virus corona ini dari setan, kan gitu. Lalu ada yang bilang, oh ini virus corona dari Tuhan, kalau dihardik Tuhan yang kasih. Nah kalau begitu, kalau dari Tuhan, kalau gitu dokter pun tidak usah ya nangani COVID ini. Tidak usah kita bagi-bagi APD, tidak usah kita bikin rapid test, tidak usah swab, ya tidak usahlah kita kasih obat dan lain-lain, karena ini kehendak Tuhan. Kalau sudah kehendak Tuhan, siapa yang bisa mengobati gitu kan? Nah kita tidak perlu berpikir sampai sebegitu, tapi kita melihat ada yang tidak baik, ada yang tidak beres. Hujan saja mau turun, kita berdoa supaya tidak hujan. Kalau kita masih perlu tidak hujan. Tapi kalau mau hujan terus juga itu hak Tuhan kan. Kalau kita mau misalnya hujan turun, Tuhan kami mau hujan turun sudah lama. Lalu bilang jangan berdoa karena ini hujan dari kemarau ini dari Tuhan. Ya itu urusan Tuhan. Tapi orang percaya harus berdoa. Karena sesungguhnya yang diajarkan Tuhan pada kita melalui doa adalah bahwa melalui doa Tuhan bekerja. Doa menggerakkan Tuhan. Sejarah membuktikan itu. Bahwa doa menggerakkan Tuhan. Doa yang beriman. Sebab doa tanpa iman tidak sanggup menggerakkan Tuhan. Hanya doa yang beriman. Karena imanlah membuat Tuhan bergerak. Karena iman. Nah tapi doa adalah bukti bahwa orang percaya. Makanya dia berdoa. Kalau dia tidak percaya, dia tidak berdoa. Percuma. Kenapa banyak sekali orang tidak berdoa? Kalau kita bilang begini, ya kita nggak usah berdoa, minta hujan, nggak usah juga berdoa. Kan suka-suka Tuhan. Kalau begitu, buat apa kita punya Tuhan? Iya kan? Kalau untuk apa kita punya Tuhan? Kalau ya, Tuhan kok yang kasih hujan, Tuhan yang kasih suka-suka Tuhan sajalah. Jadi kita nggak usah berdoa, nggak usah juga kita percaya Tuhan. Urusan Tuhan sajalah. Nah, kita tidak seperti itu. Kita diberi hak untuk meminta. Bahkan Tuhan Yesus berkata, di mana 2-3 orang berkumpul bersekutu dalam namaku dan bersehati meminta apa saja, aku berikan kepada mereka. Lalu di bagian lain dikatakan, kalau Bapa kamu saja, Bapa di dunia ini, yang Bapa yang tidak baik ya, seperti saya bukan, tidak termasuklah Bapa yang paling baik. Kalaupun anak-anak seringkali berkata dalam ulang tahun, ya super daddy katanya. Ya masing-masing anak bilanglah bapaknya terbaik kan. Tapi kita ini bukan bapak yang baik dibandingkan bapak di surga. Kata Tuhan Yesus, kamu aja bapak yang tidak baik, bapak duniawi. Tidak mungkin memberikan anakmu ular kalau dia minta minta ikan. Tidak mungkin kasih kalajengking kalau dia minta telur. Tidak mungkin kasih batu kalau dia minta roti. Tidak mungkin kasih ular katanya. Jadi kalau kamu saja bapak yang jahat atau bapak dunia ini meminta apa yang diberikan anak, kalau anak meminta roti kamu kasih roti, minta telur kamu kasih telur, minta ikan kamu kasih ikan, tidak kamu kasih ular dan kalajengking. Apalagi bapakmu yang di surga katanya, dia akan memberi kamu Roh Kudus. Jadi walaupun bicaranya roti, ikan dan telur,
endingnya ke Roh Kudus, karena ternyata pemberian terbaik setelah Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Permisi. Jadi kita bisa melihat bahwa nanti kita akan masuk ibadah hari Minggu, ibadah Pentakosta. Ibadah Pentakosta itu selain pencurahan Roh Kudus, itu peringatan turunnya Taurat. Turunnya Taurat, peringatan turunnya 10 hukum Tuhan. Berarti kalau 10 hukum Tuhan turun kepada flesh, kepada daging. Setelah itu turun lagi di perjanjian baru Roh Kudus kepada flesh. Karena daging hanya dengan firman dia tidak hidup. Karena Tuhan yang berkata bahwa daging mematikan, tapi roh menghidupkan. Karena itu Taurat adalah mematikan. Tauratlah membuat orang jadi berdosa. Kalau tidak ada Taurat, orang tidak berdosa. Karena tidak ada mengatakan janganlah, janganlah, janganlah. Taurat yang berkata janganlah, janganlah, janganlah. Tapi Roh Kudus dicurahkan pada hari yang sama, pada ribuan tahun kemudian, sesuai janji Tuhan tadi di kitab Yesaya itu, bahwa aku akan mencurahkan air ke tanah yang haus, hujan lebat ke atas tanah yang kering. Jadi kalau kita bagian dari tanah yang haus, yakinlah Tuhan akan kasih kita. Tuhan akan kasih, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Amin, saudara. Dia bersama kita, Roh Kudus. Jadi jangan lagi tanggung, berdoa sungguh-sungguh. Kalaupun sudah kita tutup ini, besok di rumah, nanti malam berdoa. Doa bilang, Tuhan penuhi aku dengan roh. Kalau tidak Tuhan, aku nggak sanggup hidup di dalam hanya roh. Karena katanya kalau daging tidak dihuni roh, dia cuma flesh, hanya daging saja. Waktu kita penjala sekitar 3 atau 4 minggu yang lalu, saya sudah sampaikan bahwa terhadap daging itu harus muncul kebenaran, sehingga kebenaran itu menjelma menjadi daging. Itu sudah terjadi. Tapi Roh Kudus perlu dicurahkan di atas kita. Jadi yang pertama, tanah yang haus. Kedua, hujan yang lebat. Alkitab selalu berbicara hujan awal, hujan akhir, hujan awal, hujan akhir. Kalau saudara sudah sering-sering baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ini bukan pernyataan yang asing bagi saudara. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya belum pernah atau sedang membaca lah, gitu kan ya. Tapi kalau yang sudah lulus baca, kayak kalau di teman-teman kita Muslim, khatam Quran katanya ya. Khatam lah, khatamnya baru ada perayaan khatam Quran. Kita juga perlu juga kalau di Israel itu khatam Quran itu mengikuti orang Israel dengan Simchat Torah. Simchat Torah itu adalah pembacaan dari perjanjian sampai awal Taurat sampai terakhir, dan sudah terakhir sudah satu ronde dibaca, mereka pesta Simchat Torah ya. Lalu mereka ulang lagi baca lagi dari awal. Dan tiap-tiap keluarga wajib itu baca Simchat Torah itu. Makanya saya pun di dalam keluarga sejak awal langsung itu harus 1 tahun harus selesai itu satu pembacaan kitab Kejadian sampai Wahyu. Dan dulu kalau kita sudah selesai Kejadian sampai Wahyu harus potong ayam ya, yuk potong ayam kita. Itu tanda perayaan bahwa kita sudah selesaikan Kejadian sampai Wahyu, dan juga tanda bahwa kita jarang-jarang makan ayam ya. Jadi tidak makan ayam kalau tidak selesai Kejadian sampai Wahyu. Jadi sekarang kalau ada keluarga-keluarga yang bisa makan ayam hampir tiap hari, haleluya, aku bersyukur bahwa jemaat Tuhan diberkati. Tapi gembala sidangnya dulu makan ayam kalau selesai kita Kejadian sampai Wahyu. Udah selesai Wahyu 22, barulah potong ayam. Dan itu pasti ada yang kasih ayamnya, pasti disediakan Tuhan. Ya, dan kita percaya, saya mau supaya seperti itu. Amin Yosdi. Amin Yanto. Ini calon-calon. Tadi mereka datang ke rumah ini, banyak tadi kami bincang-bincang di rumah, dibekali luar biasa anak-anak muda yang 2 ini tadi sama Ibu Gembala ya. Puji Tuhan. Nah, jadi air diberikan ke tanah yang haus, hujan lebat ke tanah yang kering. Lalu paralelnya adalah Roh Allah atas keturunan. Roh Allah ayat 3 ya. Roh Allah atas keturunan. Rohku kata Tuhan atas keturunan, dan berkat atas anak cucu. Pak, kita lihat Bapak Ibu, ada yang nggak baik di sini? Coba bayangkan, bagaimana kita masih curiga sama Tuhan? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak percaya lagi sama Tuhan masih curigation sama Tuhan? Bayangkan itu, masih bisa curiga, masih bilang nggak adilnya Tuhan ini.
Yang hebatnya Tuhan ini kulihat, mardikannya Tuhan ini. Orang bule hidungnya mancung, kita enggak. Suaranya satu oktav di atas kita. Kita berkata halo, dia berkata halo. Satu oktav. Orang bule udah tinggi, mancung hidung, simotar mata, matanya putih, rambutnya keemas-emasan. Lalu kalau kita ngomong, bagaimana kabar mister? Dia bilang, hello, apa kabar? Dia di atas gitu ya. Belum kita melihat dia juga begitu. Apakah Tuhan pilih kasih? Tidak. Ada masing-masing tujuan Tuhan dalam menciptakan yang seperti itu. Tapi katanya berlaku atas semua manusia, bahwa ke tanah yang haus diberikan air, tanah yang kering diberikan hujan, kepada keturunan diberikan Roh Kudus, dan kepada anak cucu kita diberikan berkat. Semua kita katakan amin. Amin. Haleluya. Nah, mari kita buka sebentar Yoel pasal 2. Yoel pasal 2. Bagaimana dikatakan Tuhan pencurahan Roh Kudus lagi dalam janjinya. Yoel pasal 2. Haleluya. Dimulai dari ayat 28. Judulnya Hari Tuhan. Oke, mari kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua mendapat mimpi, teruna-terunamu mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Luar biasa. Luar biasa. Ini janji Tuhan. Yoel juga menubuatkan, mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan bernubuat. Anak laki-laki, anak laki-laki. Ini anak-anak ini saudara, anak-anak. Bukan dibilang nih, teruna nih, beda lagi nanti. Jadi jangan ada yang pandang enteng dengan anak-anak sekolah minggu. Makanya kemarin saya telepon, bukan telepon, saya WA-an. Ya, atau telepon WA dengan Nando. Supaya nanti ditindaklanjuti sama Yonatan, sama staf bidang liturgi, ketua KPA dan anak sekolah minggu siapa ya? Unitas ya, tidak ada di sini. Supaya apakah mungkin bahwa kita saja yang mengajar anak itu? Kenapa begitu saya pikir? Supaya mereka tidak melihat gurunya asing, gak dikenalnya orang DPA pusat, ya kan? Kan ada Ina bisa bercerita. Dak didu. Gimana adik-adik? Ini kakak apa? Kak Amel. Kak Ina. Salah, bukan Kak Amel, Kak Ina. Lihat dulu dong rambutnya dan hidungnya. Ya sama aja Kak, jangan disamakan. Ina tetap Ina, Amel is Amel gitu kan. Nah, tapi kalau gurunya beda tentu agak lain, bisa saja cuek. Cuma saya tanya sama Nando, berapa persen sih anak-anak kita ibadah? Nah, kita nggak tahu. Berapa persen? Apakah semua ibadah? Kalau Ibu Vina saya lihat dengan Novi didampingi ya anaknya Bapak Nolo, mungkin Pak keluarga Bapak Deli sama Bate juga didampingi, si Clara mungkin bisa dampingi adik-adiknya, Ibu bisa dampingi adik-adiknya. Maksud kita di sini supaya jangan kita abaikan, karena seringkali kan pelayanan sekolah minggu ini diabaikan. Udah bawa anak-anak sana, pinggir, jangan mengganggu ibadah. Anak-anak singkirkan, bawa kamar paling belakang di balik kamar Pak Roni. Singkirkan. Jadi anak-anak disingkirkan, bukan anak-anak itu dibikin di kamar belakang, bukan karena disingkirkan. Kenapa sampai mau saya habis-habisan mendekor sekolah minggu, manjat, berhari-hari saya di situ? Karena anak-anak penting. Nah ini firman Tuhan, nubuatan Nabi Yoel ini berkata, anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Bayangkan. Jadi sekolah minggu bisa nggak? Dulu kita ada gereja anak kan, zaman orang Sitoran ada gereja anak. Ada pesta anak, ada gereja anak. Mereka pimpin pujian, mereka yang bersaksi, mereka kolektannya semua. Karena penting. Jadi anak-anak jangan dianggap tidak bisa bahasa roh. Bisa mereka dipenuhi Roh Kudus. Oh bisa. Yohanes itu bahasa roh umur 9 tahun. Yohanes bahasa roh dipenuhi Roh Kudus umur 9 tahun. Sementara saya
di Solok Selatan umur 24 tahun. Nah bayangkan kenapa harus kita tunggu dulu 24 tahun. Anak-anak ternyata bisa bernubuat. Bayangkan ngapain kita harus tunggu Cindy Jacob dari Amerika untuk bernubuat. Ternyata anak-anak bisa bernubuat kok kata firman Tuhan. Kenapa harus kita tunggu Suzette Hetting dari Jerman bernubuat? Ternyata anak-anak bisa. Arya bisa bernubuat, Boy bisa bernubuat. Cuma kita kan tidak membawa mereka rohani. Nah itu sebabnya tanggung jawab kita. Aleta bisa bernubuat, bisa pimpin pujian, bisa kita menangis kalau dia yang mimpin pujian. Tuhan tidak membatasi urapannya. Semua kita harus rindu, kita rindukan ini, kita rindukan ini. Walaupun dibilang Bang Volmer belum akhir zaman, maksudnya belum datang Tuhan Yesus dalam waktu dekat, tapi kita harus mempersenjatai diri kita seolah-olah Tuhan itu datang besok. Mau belum lengkap tanda-tanda kedatangan Tuhan itu belum tampil antikris, silahkan. Tapi kalau kedatangan Tuhan itu menjemput nyawaku besok, tadi saya update status bilang begini, kalau aku tidak berbuah besok Tuhan, tebang gak aku malam ini? Lebih bagus aku ditebang malam ini daripada esok tidak menghasilkan buah apa-apa. Dan saya tiap kali duduk di tempat tidur saya selalu bilang gitu, Tuhan, aku mau berbaring, aku mau tidur. Kalau Tuhan berkenan aku bangun besok, berarti Engkau beri aku tanggung jawab baru. Engkau beri aku kekuatan, sucikan aku Tuhan, kuduskan, buat aku khusus bagimu. Tapi kalau tidak Tuhan, nggak apa-apa, jemput bawalah aku bersama-sama denganmu. Karena toh firman Tuhan berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi mari kita persiapkan anak-anak supaya anak-anak kita layani. Saya nggak tahu nih sudah dialog nggak Yoyo, Jonathan untuk itu. Apakah memang perlu kita bikin? Yang bercerita banyak sih. Saya bilang sama Nando, bisa nggak ya orang si Desna puji-pujian, orang si Wilda puji-pujian, atau bagaimana? Dinilai saja lah. Jadi Bapak hanya kasih saran melempar bola seperti Tuhan Yesus bilang, aku udah lemparkan api dan kuharap api itu telah menyala. Nah mudah-mudahan itu dibahas ya. Gak usahlah kita rapat pendatua diaken Zoom untuk membahas itu ya, saya kira seperti itu. Tapi anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan bernubuat, kita harap Alfon di ibadah pemuda, di ibadah anak itu mereka nangis, mereka tunggu. Wah anak-anak. Lalu orang-orang yang tua mendapat mimpi. Nah kita tunggu-tunggu laporan mimpi dari Pak Pinem nanti kan. Dreaming a dream, memimpikan mimpi-mimpi. Bahkan dreaming many dreams, memimpikan banyak mimpi-mimpi. Kita harapkan dengan dipenuhi Roh Kudus banyak mimpi-mimpi. Artinya apa? Mampu melihat hal-hal yang besar. Anak-anak gadis juga bisa mimpi, tapi jangan coba mimpi digigit ular. Ya, aku mimpi loh dicotok ular, aku mimpi dipatok ular. Sekali-sekali menggigit ular, artinya meremukkan kepala ular. Amin. Jangan coba mimpi, marnipi ya umat. Itu binguluk. Atau marnipi jo, utur binguluk ya umat. Ya, jangan coba mimpi digigit ular. Sekali-sekali mimpi nginjak kepala ular. Amin. Amin. Amin ya Bang Boy bilang. Tuhan kasih dulu mimpi lah meremukkan kepala ular itu, dan nggak tanggung-tanggung Tuhan ular naga, tapi betul ternyata dikelenteng dia mimpinya. Baik, puji Tuhan ya. Tapi orang-orang tua akan mendapat mimpi katanya. Teruna-teruna muda, pemuda, siswa-siswa di sekolah mendapat penglihatan. Penglihatan ini vision. Mampu melihat hal-hal yang cerah. Ya coba melihat penglihatan, Oka tiba-tiba melihat, oh Tuhan, panjang kali rambutnya, kayaknya ini dia. Aku klaim janjimu Tuhan. Jangan pula gitu Kak ya. Ya Yanto, Tuhan, kayaknya rambutnya Bob agak pendek, cocok dengan penampilannya. Terima kasih untuk rambut Bob yang datang hari ini. Tuhan, ku klaim janjimu. Ternyata yang datang keriting. Enggak, jangan. Ini bukan yang begitu. Bukan itu. Mampu melihat peluang-peluang, kesempatan-kesempatan. Saya udah berkata tadi sama Yanto, begitu kau berdiri besok di halaman dom itu gedung besar Mawar Saron. Begitu kau berdiri di dom Mawar Saron itu, Tuhan, I'm not turning back. Aku tidak akan pernah kembali lagi. Begitu saya menginjakkan Petamburan, bahkan belum Petamburan, masih Cilegon, apa itu namanya, Merak. Menginjakkan kaki di Merak, saya bilang,
tidak akan kembali lagi sebelum selesai. Dan ketika masuk IPG, berdiri di Mawar Saron berkata, Tuhan, aku mau Engkau pakai seperti Bapak Yakub Nahwa ini dalam kapasitasku. Jadi saya bilang sama Yosdi tadi sama Yanto, begitu kalian lihat nanti Mang, wah kalian membara, kalian berapi-api, kalian akan bilang aku mau menyala terus bagi Tuhan, gak akan mundur. Nah tadi makanya diwajibkan ibu mereka membaca 2 buku satu orang, dan 1 buku wajib itu ada anak desa yang jadi pendeta, ya mudah-mudahan itu bisa menyala. Buku lain bisa dibaca, bisa, tetap bisa. Tritunggalnya Pak Eras bisa dibaca. Menata Hati, karena selama ini buku kita yang banyak sekali itu, bahkan kalau ulang tahun atau apapun itu yang dikasih kan. Nah di kantor BPD paling banyak buku itu nggak dibagikan, saya juga heran itu ya, kenapa dibagi? Siapa yang menanggung dosanya itu nanti? Apakah ketua sekarang atau ketua lama? Yang jelas dibagilah itu. Ya bagaimana cara baginya itu supaya dibagi-bagi ke gereja-gereja, ya supaya api itu sudah menyala. Jadi penglihatan, terus hamba laki-laki berarti sebenarnya kalau di dalam perjanjian lama hamba budak ya, budak. Berarti pembantu, pegawai-pegawai, karyawan-karyawan. Bayangkan kalau tulang Otniel punya sopir-sopir dan semua sopir itu dipenuhi Roh Kudus tulang. Sambil bawa mobil, tiba mereka haleluya dia bangkit, haleluya dia naik. Itu sopir-sopir bisa nyanyi semua. Setoran pasti beres. Ada pungutan-pungutan liar di pinggir jalan melebihi semua ketentuan-ketentuan. Semua berbuat baik bagi Tuhan katanya, seperti pengenalan akan Tuhan memenuhi air seperti samudra raya dipenuhi oleh air. Nah ini kita bersyukur bahwa Tuhan menjanjikan seperti itu. Nah kalau di perjanjian baru kita bisa melihat kan bahwa kemarin sudah dibaca Ibu Gembala bahwa di Kisah Rasul pasal 1 sudah dikatakan itu di ayat 5 terutama di ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria sampai ke ujung bumi. Lalu di Pentakosta yang dibaca beberapa malam lalu ya, dibacakan sama Raja ya, Kisah pasal 2 tadi malam ya, ayat 1 yaitu tentang hari Pentakosta. Tetapi yang jelas bahwa penggenapannya di situ dilihat bahwa janji itu sudah digenapi. Cuma bahwa dikatakan di situ Roh Kudus akan diberikan kepada semua manusia. Dan maaf ini kita harus ulas tanpa mengejek gereja-gereja lain. Ada yang mengatakan begini Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus kan sudah dicurahkan ribuan tahun yang lalu. Tidak mungkin dicurahkan lagi. Betul. Roh Kudus sudah dicurahkan ke dalam dunia ini, tapi tidak ke setiap hati orang. Petrus sudah meninggal, Thomas sudah mati di Madras, Petrus pun sudah disembelih. Semua rasul-rasul sudah mati, bapak-bapak gereja, Agustinus, semua, sampai Martin Luther pun sudah mati. Kami juga sebentar lagi mati. Tapi apakah berarti kalau sudah diturunkan Roh Kudus pada bapak kita, ketika kita lahir, Roh Kudus itu, mohon maaf nih, Yoyo sudah penuh Roh Kudus, Parumain, Sofi sudah penuh Roh Kudus. Apakah nanti begitu lahir Galet, Yegar, Sahaduta, langsung penuh Roh Kudus? Ayo Galet, penuh Roh Kudus. Oh tidak. Jadi ketika hari Pentakosta pun hanya 120 orang yang ada di ruangan itu yang dipenuhi Roh Kudus. Banyak orang di situ, orang-orang dari Elam, Mesopotamia, Kapadokia, orang-orang dari Pontus, orang-orang dari Arab dan lain-lain. Ada 15 marga-marga bangsa-bangsa yang hadir di hari raya Pentakosta itu tidak penuh Roh Kudus. Mereka bingung. Padahal janji Tuhan di kitab Yoel dikatakan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi semua orang. Nah kembali, adakah tanah haus? Adakah tanah kering? Amin, saudara. Amin. Jadi marilah kita haus dan lapar. Kenapa ini perlu? Karena memang Roh Kudus dicurahkan untuk 2 perkara paling utama, yaitu untuk kuasa melayani dan juga untuk karakter hidup dalam kesucian. Jadi Roh Kudus itu 2 karyanya, seperti sayap burung. Burung kalau 1 sayapnya pasti nggak bisa terbang sempurna, sehebat-hebatnya.
Pilot saja pun kalau sudah patah sayap dan dilapor itu udah pilot hebat itu kalau bisa sampai dia ke satu landasan atau di sawah ladang orang. Tapi yang jelas tidak bisa lagi terbang normal kalau sayapnya sudah kena satu. Itu makanya kalau kita nembak burung pun nggak kena kepala pun, sayap saja kena, itu udah pasti jatuh dia burung. Kita tinggal ambil saja. Nah, satu sayap adalah karunia, yaitu karisma. Kita pernah dialog interaktif. Karisma versus karakter. Jadi sayap sebelah kanan adalah karisma, buah Roh Kudus, Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Lalu sementara sayap sebelah kiri adalah karunia Roh Kudus, 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14. Nanti kita bahas itu. Akan kita bahas terus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk apa itu diberi? Ya, Tuhan tidak ingin kita yatim piatu. Tuhan tahu bahwa gereja tanpa Roh Kudus akan binasa. Karena antikris akan menghajar gereja-gereja. Jadi yang pertama kita melihat setiap orang percaya atau gereja yang ada Roh Kudusnya tidak ikut dalam penganiayaan. Katakan amin. Amin. Dari mana kita tahu? Karena saya pernah khotbah 10 anak darah. Amin, saudara. Amin. Pernah kan dalam serial khotbah hidup tidak memberi faedah? Ada talenta yang tidak berminyak, ada pelita tidak berminyak, ada talenta tidak berguna, ada garam yang menjadi tawar, ada pohon ara yang tidak berbuah, ada mutiara yang dilemparkan ke babi, banyak, 10. Nah, dalam perumpamaan pelita yang tidak berminyak itu, disitulah kita melihat minyak adalah lambang Roh Kudus. Kaki dian itu lambang Roh Kudus. Pak Pinem lama belajar tentang tabernakel. Nah, kita tahu bahwa kaki dian harus ada minyaknya. Kalau nggak ada minyaknya, nggak menyala itu kaki dian. Sementara ciri dari gereja Tuhan, bait suci itu, tempel itu, kemah suci itu harus menyala terus itu kaki dian. Tidak bisa nggak menyala. Kalau kaki dian tidak menyala, sudah bukan kaki dian, itu kaki setan. Amin, saudara. Halo? Amin. Nah, karena itulah mari kita bersyukur pada Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Setiap orang Kristen harus berdoa sungguh-sungguh. Berdoa kepada Tuhan minta Roh Kudus lebih dari minta uang, lebih dari minta uang kuliah, lebih dari minta kontrakan rumah, lebih dari apapun. Bilang, aku perlu Roh-Mu Tuhan, sebab tanpa Roh-Mu aku mati. Karena dari penciptaan semula pun sudah jelas ketika dijadikan Adam dan Hawa dari tanah, langsung ditiupkan nefes kaya, nafas Tuhan sendiri, nefes kaya, nafas kehidupan, dan itu Rohnya. Jadi kalau kita tidak penuh Roh Kudus, kita cuma beragama-agama. Ada masalah, kita ke dukun. Mudah kecewa, gampang sakit hati, gampang tersinggung, sulit mengampuni, tidak mau bertobat, berbolak-balik buat dosa. Masalah orang jatuh dalam dosa mungkin normal, tapi bolak-balik itu bahaya. Kita perlu Roh Kudus terus-menerus. Karena itu jangan kita duka citakan Roh Kudus. Mari hari-hari ini kalau saudara sudah dipenuhi Roh Kudus, sudah pernah diurapi Roh Kudus, mari jangan padamkan roh lagi, jangan duka citakan roh. Biarkanlah Roh bekerja, mengurapi kita sungguh-sungguh. Amin, Bapak Ibu. Saya akan mulai mengakhiri, mendekati akhiran. Jadi kita percaya akan hal itu, kita bersyukur akan hal itu, bahwa Roh Kudus dijanjikan. Dan setiap orang yang percaya menjadi tanah yang haus, butuh air, menjadi tanah yang kering, butuh hujan lebat. Allah mencurahkan roh buat anak-anak kita dan berkat buat anak cucu kita. Bagaimana kita tidak bersyukur pada Tuhan yang seperti itu? Allah tidak mungkin berlaku curang. Dia pasti memberkati kita. Luar biasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan telah memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan atasku,
bangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah kuasa-Mu, turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan aku Allah-Mu, jadikan hidupku Allah, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, Roh Allah yang hidup pulihkan. Turunlah urapan atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan hati yang buta. Jadikan hidupku alatmu, memenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menggerakkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa, menyatakan kebesaran kuasa. Oh, mari rindukan kuasa Tuhan, mari rindukan hadirat Tuhan, mari rindukan Roh Kudus. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, beri kami kuasa-Mu Tuhan, beri kami kekuatan dalam kehadiran-Mu Tuhan. Jadikan kami sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Urapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, urapi dengan Roh-Mu, penuhkan dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi setiap jemaat, urapi setiap jemaat, urapi setiap jemaat-Mu, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus, penuhi dengan Roh Kudus. Haleluya, penuhi dengan Roh Suci, penuhi dengan Roh Suci. Dimanapun berada, urapi Tuhan, urapi setiap hati yang rindu, setiap hati yang haus, setiap hati yang lapar.
Tuhan penuhi, lihatlah Bapa anak-anak-Mu Tuhan yang sungguh-sungguh merindukan Roh-Mu yang kudus dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, penuhi. Berikanlah tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Tuhan, karunia. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Engkau tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau tidak dibatasi tempat. Di dalam nama Yesus. Kami percaya. Bapa, urapilah dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah karunia-karunia-Mu didapati di tengah-tengah persekutuan kami. Karunia Nabi, karunia Rasul, karunia penginjil, karunia gembala, karunia pengajar. Berikan di tengah-tengah jemaat, sehingga jemaat menjadi jemaat yang sempurna, jemaat yang memperlengkapi, jemaat yang membangun tubuh Kristus, sehingga semua mencapai kedewasaannya melalui pelayanan Nabi, melalui pelayanan Rasul, menjadi pelayanan penginjil, melalui pelayanan gembala, melalui pelayanan guru. Oh, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. 5 jawatan akan muncul dalam jemaat Tuhan, berdasarkan karunia-karunia itu. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi semua ya Bapakku. Bapa, jangan biarkan kami tanah kering yang tidak dibasahi. Jangan biarkan kami menjadi tanah tandus yang tidak dihujani dengan hujan akhir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Kita akan berdoa buat bangsa kita. Bapa, kami minta belas kasihan untuk bangsa kami, untuk Indonesia. Sebentar lagi akan diberlakukan new normal. Dan kami percaya Tuhan, kami tidak tahu bagaimana kami bersikap dalam hal itu. Bagaimana kami akan memulai satu tabiat baru. Cara hidup lama kami akan kami tinggalkan. Kami belum paham. Kami belum siap untuk banyak hal. Bapakku baik secara budaya, apalagi secara rohani. Tapi beri kami kemampuan Tuhan untuk bisa hidup. Hamba-Hamba-Mu yang berusaha, hamba-Hamba-Mu yang berbisnis, Tuhan mampukan mereka menyesuaikan haluan. Bapa, mampukan mereka, beri mereka kemampuan. Bahkan apabila memutar haluan dalam usaha-usaha mereka, apa yang harus dilakukan, beri hikmat. Bapakku, Roh Kudus, aku percaya Kau beri hikmat. Roh Kudus tidak meninggalkan kami. Roh Kudus memberi hikmat pada kami, sehingga kami mengerti pada saat-saat ini apa yang harus kami lakukan. Ya, tahu saat-saat bertindak dan apa yang harus kami laksanakan. Tuhan, Kau dahsyat, Engkau dahsyat. Bapa, kami percaya dalam masa sukar, masa pacaklik pun Tuhan, Engkau memberikan panen raya bagi kami. Roh Kudus memberikan panen raya. Pentakosta adalah pesta panen. Pentakosta adalah pesta panen raya setelah Paskah. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, kami akan melewati masa sulit ini. Kami akan melewati masa sukar ini. Yang percaya boleh berkata amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tidak ditinggalkan. Kami tidak ditinggalkan. Anak-anak-Mu tidak ditinggalkan. Anak-Mu diurapi, anak-Mu diberkati. Tidak ada yang tertipu. Tidak ada yang dikelabui. Malahan memimpin. Dalam nama Yesus. Era baru. Barangkali ada yang menunda perkuliahan. Ada yang menunda masuk perguruan tinggi. Oh Bapak, Kau melihat kesulitan jemaat-Mu semua. Ada yang belum menebus STTB. Bapakku, Engkau lihat semua. Urapi semua Bapakku. Urapi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tidak Kau tinggalkan umat-Mu. Engkau tetap Allah yang tidak pernah berubah. Engkau tidak pernah berubah. Allahku yang kupercaya. Engkau tidak berubah. Bapakku, Engkau tidak mengizinkan anak-anak menjadi pengemis.
Kami percaya, tangan kananmu membawa kami kepada kemenangan. Firman-Mu adalah tepung yang terus ada dalam buli-buli, minyak yang terus ada dalam buli-buli. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Firman-Mu cukup bagi kami jadi pelajaran. Bagaimana janda Sarfat memberkati Elia, tepung di tempayan tidak habis, minyak dalam buli-buli tidak habis. Kami percaya Tuhan berkatilah setiap usaha pekerjaan tangan kami. Tidak ada bisnis anakmu yang ditinggalkan. Semua akan panen raya, sehingga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Orang berpikir kami akan mengalami banyak kesusahan, tapi Tuhan, sungguh Engkau tampil membela kami. Kami percaya dalam nama Yesus. Tercurah terus belas kasihan Tuhan buat jemaat Tuhan, Sola Gracia. Terima kasih Bapa. Kami terus bisa berharap dan pengharapan tidak mengecewakan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walaupun ku bergoncang, bukit-bukit bergoyang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bukit bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Yes Lord, I believe, I'm trusting you Lord Jesus. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan. Turunlah rahmat, anugerah, berkat, damai, sejahtera dari Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus. Cinta kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memelihara, menyertai roh, jiwa, tubuh kita hari ini kekal sampai selama-lamanya. Kita yang percaya berkata amin. Sambil kita bersalam-salaman, say hello, kita boleh memberikan persembahan kita. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita Allah ditinggikan dalam segala. Haleluya. Shalom. Haleluya. Benhar langsung tinggal ya. Benhar, apa kabarmu? Masih ada Sam? Kasih Linu. Mana kau? Dari mana? Ya. Pulang. Binem, Amayanto, Oka, Raja, berkati, PB, salam Bapak, Mama, Bob, ya, salam buat adik-adik semua, Yoyo, salam Yo. Iya, Jadi ada lalu lalang adik-adikmu di belakang itu salam mereka. salam semuanya, salam dari Bapak. Salam ya. Salam, katong salam ya.
Kenapa? Di sini ya bagus. Tuhan Ibu, Bapak, salam. Ini keluarga Inaboy sama Boy ya. Iya, Pak. Salam ya. Iya, Pak. Keluarga Ama dan Inaboy. Saya tahu mungkin tidak. Oh ya, salam dong, salam. Salam, Pak, salam. Boy, oh ini. Oh, ini sama Boy. Iya, Pak, salam. Tuhan, Nah, Tuhan berkati semua ya. Shalom sama Rizky di mana ya? Tapi Tuhan yang berkati semua. Ibu Siman Juntak. Tuhan berkati kita semua.